Ustaz, Anda beriman terhadap hadis bahwa Allah turun ke langit bumi di sepertiga malam terakhir. Akan tapi belakangan Anda berpikir bahwa waktu sepertiga malam terakhir selalu ada. Hanya berpindah tempat saja antara bagian bumi satu bumi yang lainnya. Ini masalah tidak perlu antum pikirkan. Ini di luar daripada hayalan antum ya. Allah tidak bisa dikiaskan dengan makhluk ya. Antum kalau ingin tahu bagaimana cara Allah turun langit ke dunia, antum harus tahu pertama Allah bagaimana dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pak Firanda ini tidak bisa menjawab, tapi ngeles. Kenapa? Karena memang itu resiko kaum mujassimah. Keyakinan dasar kaum Wahabi, Tuhan ada di arsy atau di atas. Kemudian dibenturkan dengan hadis nuzul, hadis turunnya Allah. Lalu sepertiga malam itu kan terus berputar. Di antara daerah ke daerah ada sulusul lail. Ya akhirnya geblak. Tapi kok masih bisa Pak Firanda dan kaum Salafi Wahabi yang lain itu nyenyak tidurnya, padahal sudah menemukan kebuntuan yang nyata. Ya, kita akan ikuti bagaimana pemaparan ulama terkait masalah hadis tersebut. Dan akan kita temukan siapa yang betul-betul mengikuti ulama salaf dan siapa yang sekedar ngaku-ngaku ulama salaf, ngaku-ngaku pengikut ulama salaf. Dan monggo dipersiapkan kopinya. Oke, langsung saja. Imam As-Suyuti dalam kitabnya Ad-Dibaj ala Sahihi Muslim bin Al-Hajjaj menuliskan, Yanzilu Rabbuna fi kulli lailatin. Tuhan kita turun di setiap malam. Qolah An-Nawawi, Imam An-Nawawi berkata, hada min ahadisis sifati. Ini termasuk dari hadis-hadis sifat. Wa fiha, di dalam masalah hadis sifat itu, madhabani lil ulama'i. Ulama memiliki dua madhab atau dua sudut pandang. Ahaduhuma, yang pertama, madhab yang pertama, wahwa madhabu jumhuril salafi wa ba'dil mutakalliminah, yaitu madhabnya mayoritas ulama salaf dan sebagian imam mutakallimin atau imam-imam ahli kalam. Ayyu'minu bi annaha haqqun ala ma yaliku billahi ta'ala, yaitu mengimani bahwa hadis sifat itu hak sesuai dengan yang pantas terhadap Allah Ta'ala. Wa anna zahiraha al-muta'arafah fi haqqina ghairu muradin. Sedangkan dohirnya hadis sifat yang kita ketahui berarti turun, yaitu dari atas ke bawah, itu ghairu muradin. Bukan itu yang dikehendaki. Wala natakallamu fi ta'wiliha ma'atiqadina tanzihahu subhanahu an sifatil makhlukin wa anil intiqalih wal harakatih wa sairi simatil khalqih. Serta meyakini kesucian Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat makhluk, dari perpindahan, pergerakan, dan semua yang identik dengan makhluk. Atsani madhabul mutakallimin wa ba'dis salafi. Yang kedua adalah madhabnya para imam ahli kalam dan sebagian ulama salaf. Wa huwa mahkiyun huna an Malikin wal Auza'i. Dan ini diceritakan dari Imam Malik dan Imam Al-Auza'i, annaha tuta'awwalu ala ma yaliku biha bihasbi mawatiniha, yaitu hadis sifat itu ditakwil
dengan yang sesuai. Fa'ala hadza ta'awwalu hadzal haditsah ta'wilaini. Atas dasar pendapat ini, ulama mentakwil hadis ini dengan dua pentakwilan. Ahaduhuma ta'wilu Malikin wa ghairihi. Takwilan yang pertama yaitu takwilnya Imam Malik dan yang lain, wa maknahu, dan maksud dari hadis di atas tadi, tanzilu rahmatuhu wa amruhu ay malaikatuhu, yaitu rahmat dan amrun atau malaikatnya Allah yang turun. Atsani annahu alal isti'arati. Yang kedua, hadis itu merupakan majas isti'arah, peminjaman. Wa maknahu, pengertiannya, al-iqbalu ala da'inah bil ijabati wal lutfi, yaitu Allah menghadap pada orang-orang yang berdoa dengan mengijabahi, menerima doa mereka dan memberikan kasih sayang. Hina yabqa thuluthul lail al-akhir, ketika masih ada sepertiga malam yang terakhir. Lebih lanjut, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Barinya menuliskan, qauluhu yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, perkataan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya istadalla bihi man athbatal jihah. Orang yang menetapkan arah kepada Allah berdalil dengan hadis ini. Wa qala hiya jihatul ulu. Dan mereka berkata, itu adalah jihah ulu, arah tinggi. Ya, mereka mengatakan Tuhan ada di atas. Wa angkarah dzalika al-jumhuruh. Dan pendapat ini telah ditolak, diingkari oleh ulama jumhur. Kenapa? Li'annal qawlah bidzalika yufdi ila tahayyuzih ta'ala Allahu an dzalik. Karena pendapat itu akan mengakibatkan kepada pemahaman bahwa Allah bertempat, maha suci, maha tinggi Allah dari hal itu. Wa qad ikhtulifa fi ma'nan nuzul ala aqwalin. Pengertian nuzul ini ulama beda-beda. Faminhum man hamalah. Sebagian di antara mereka orang yang menggunakan atau memahami sesuai dohirnya dan hakikatnya. Wahum al-musabbihah, mereka adalah kaum yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ta'alallahu an qaulihim, maha suci Allah dari ucapan mereka. Nah, ini Pak Firanda dan kawan-kawan, sebagian lagi ada yang mengingkari keabsahan hadis ini. Mereka adalah kaum Khawarij dan Mu'tazilah. Sebagian yang lain, ulama memberlakukan hadis itu sesuai dengan yang warid dari baginda Nabi, mu'minan bihi ala tariqil ijmal. Mengimani hadis tersebut dengan cara yang ijmal, secara global, tidak diperinci sebagaimana kaum musyabbihah mujassimah. Munazzihan Allah Ta'ala anil kaifiyati wa tashbih. Seraya mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kaif, tata cara, dan penyerupaan terhadap makhluk. Mereka itu adalah mayoritas ulama salaf. Imam Al-Baihaqi dan yang lain menukil pendapat ini dari Imam yang empat dan Sufyan As-Sawri, Sufyan bin Uyainah, dan yang lain. Wa minhum man awwalahu ala wajhin yalikuh musta'malin fi kalamil Arab. Dan di antaranya lagi ada ulama yang mentakwil hadis tersebut dengan cara yang memang biasa dalam kalamnya Arab. Takwilannya tentu sesuai dengan kesuciannya Allah. Wa minhum man afrotoh, sebagian yang lain ada yang keterlaluan dalam mentakwil, sehingga
sampai kepada tahrif, mendistorsi hadis. Wa minhum man fasolah, sebagian yang lain orang yang masih memisah antara mentakwil dengan cara yang biasa digunakan dalam kalam Arab dan di antara yang jauh, yang tidak biasa digunakan. Fa'awwala fi ba'din wa fawwada fi ba'din. Ulama ini terkadang mentakwil, terkadang mentafwid, memasrahkan pengertiannya sepenuhnya kepada Allah. Wahuwa mangkulun an Malik, dan pendapat ini dinukil dari Imam Malik dan diamini oleh Ibnu Daqiq al-Id selaku dari golongan ulama mutaakhirin. Qolah Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi berkomentar, wa aslamuha al-imanu bila kaifin wasukutuh anil muradih. Dan pendapat yang paling selamat adalah mengimani tanpa membuat suatu cara dan diam, tidak membicarakan apa yang dikehendaki. Jadi kesimpulannya, masalah hadis nuzul ini, ulama ahlu sunnah itu memiliki dua metode. Mayoritas ulama salaf menggunakan metode tafwid, memasrahkan maknanya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengartikan secara dohir sebagaimana kaum Wahabi Salafi. Dan yang kedua, madhab yang kedua yang diprakarsai oleh kebanyakan ulama mutakalimin, para ahli kalam dan sebagian ulama salaf, membuat cara takwil. Namun takwilnya takwil yang wajar, yang memang dilegalkan dalam syariat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.